Para pembelajar, kita berjumpa kembali mengawali pembelajaran kita pada saat ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Kami mohon berkatilah kami pada kesempatan belajar ini, agar kami mampu mengerti, memahami setiap proses pembelajaran, dan akhirnya membuat kami semakin berteguh di dalam iman. Demi Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pembelajar, sebelum saya memulai proses pembelajaran ini, baiklah jika kita melakukan satu perbuatan baik. Satu, subscribe channel ini, share, berbagi kepada teman-teman lain. Jangan lupa klik lonceng notifikasi dan silakan Anda menulis pertanyaan atau apapun di kolom komentar channel YouTube ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tugas gereja yang menguduskan. Tugas gereja yang menguduskan itu seperti apa? Inilah yang akan kita pelajari. Anak-anak, ada 5 tugas gereja yang baik dan harus kita pahami. Yang pertama adalah liturgia, menguduskan. 2, kerigma, mewartakan. 3, koinonia, menyatukan. 4, diakonia, melayani. Dan kelima, marteria atau kesaksian. Para pembelajar, gereja sebagai himpunan orang-orang yang digerakkan untuk berkumpul oleh firman Allah, yakni berhimpun bersama untuk membentuk umat Allah dan yang diberi santapan dengan tubuh Kristus menjadi tubuh Kristus. Itu ada di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 777. Gereja sebagai himpunan orang yang digerakkan oleh firman untuk apa? Membentuk umat Allah, diberi santapan tubuh Kristus sehingga menjadi tubuh Kristus itu sendiri. Liturgia atau menguduskan, ini pokok bahasan yang akan kita dalami pada video pertemuan kali ini. Tujuannya supaya Anda tahu siapa sih yang sebenarnya yang dikuduskan. Yang kedua, siapa yang menguduskan. Lalu 3, penting, caranya bagaimana menguduskan. Dan nanti yang keempat, Anda silahkan membuat sebuah refleksi. Para pembelajar, anak-anak, liturgi merupakan perayaan iman. Liturgi merupakan perayaan iman. Sementara perayaan iman itu apa? Perayaan iman itu adalah pengungkapan iman. Pengungkapan iman gereja. Jadi bukan pengungkapan iman personal, tapi iman gereja. Di mana orang-orang yang ikut di dalam perayaan itu mengambil bagian secara partisipasi lahiriah. Dan karena itu memang kalau di dalam sebuah perayaan liturgi, ketika ada pemimpin ibadat mengatakan Tuhan sertamu, kita harus jawab sertamu juga. Ketika imam mengatakan marilah berdoa, kita bangkit berdiri berdoa, itu adalah partisipasi lahiriah. Dan dalam hati ikut menghayati apa yang diungkapkan di dalam doa itu. Maka ketika pemimpin ibadat atau pastor itu mengungkapkan doa-doanya, kita itu masuk dan menghayati itu. Bukan pikiran kita itu melalang buana kemana-mana. Dan kekasan doa gereja ini merupakan sifat resminya. Sifat resminya, kekasan yang didoakan oleh imam. Ada lagi misalkan doa umat, itu menjadi doa seluruh gereja yang berdoa bersama Kristus Sang Penyelamat. Itu doa umat, itu doa seluruh gereja. Bukan hanya kita yang ada di dalam gereja, tetapi gereja universal seluruhnya. Sekaligus tetap merupakan doa pribadi setiap anggota jemaat. Maksudnya begini, selain itu sebagai doa seluruh gereja, itu juga menjadi doa pribadi, maka kita hanyut masuk di dalam doa itu. Dan di dalam liturgi itu, di dalam Katekismus Gereja Katolik disebutkan, dan dalam liturgi Kristus itulah yang bertindak sebagai kepala, sebagai kepalanya, dan kita sebagai tubuhnya. Sebagai imam agung kita, itu Kristus yang bertindak. Dia merayakan
dengan tubuhnya yaitu gereja, baik di surga maupun di bumi. Ini luar biasa anak-anak. Bahwa dalam liturgi itu Kristus bertindak sebagai imam agung, merayakan dengan kita sebagai gerejanya, itu baik di surga maupun di bumi. Karena di dalam perayaan resmi itu, para kudus juga terlibat ikut serta. Karena itu kita kalau di dalam Ekaristi Kudus itu nggak boleh kita main HP, asik dengan diri kita, ngelamun dengan pikiran kita, atau tertidur. Nah, sementara itu dalam Sacrosanctum Concilium ini adalah salah satu dokumen Konsili Vatikan kedua terkait dengan liturgi, artikel 42 disebut demikian. Karena kehadiran Kristus, liturgi membuat jemaat setempat menjadi gereja dalam arti yang penuh. Sebab di dalamnya setiap orang didorong ke arah kesatuan secara pribadi dengan Kristus dan bersama-sama mereka membentuk gereja Kristus. Dengan demikian setiap paroki dalam arti tertentu menghadirkan gereja semesta. Maksudnya demikian, bahwa ketika kita merayakan perayaan Ekaristi di gereja paroki Trinitas misalkan, itu sebenarnya kita menghadirkan gereja seluruhnya secara universal di dunia. Itu sebenarnya. Karena itu maka ketulusan, kekusukan, kehikmatan, totalitas kita di dalam mengikuti perayaan itu menjadi sebuah cerminan perayaan iman yang luar biasa, anak-anak sekalian. Nah, kita akan melihat mendalami makna doa sebagai sarana pengudusan. Jadi doa-doa yang kita sampaikan, kita lakukan itu adalah sarana untuk pengudusan. Karena yang menguduskan tadi siapa? Kristus sendiri ya. Kita tidak bisa menguduskan diri kita sendiri ya. Dengan doa, dengan puasa, itu kita tidak bisa menguduskan diri kita. Itu sebagai sarana yang mempermudah kita bersatu dengan Kristus dan Kristus akan menguduskan. Ada doa pribadi dan juga ada doa bersama. Doa pribadi, doa di dalam keheningan diri dilakukan secara pribadi dan sendiri di dalam kamar. Misalkan kalian duduk tenang di dalam kamar, berdoa, hening. Kalian tidak mengatakan apa-apa, membuat tanda salib, lalu hening saja, hening. Menyadari kehadiran Tuhan, itu doa pribadi. Keheningan diri bisa dilakukan di ruangan tertutup dan juga di tempat ramai, tapi hening diri. Maksudnya begini, kalian bisa pernah mendengarkan istilah, aduh saya kok lonely, kesepian di tengah keramaian. Tapi Anda juga bisa mengalami sebuah keheningan di tengah keramaian, di tengah hiruk-pikuknya ataupun di jalan raya ataupun Anda menaik kendaraan umum bis, di situ orang bersorak-sorak, ada pengamen. Tapi Anda bisa loh masuk dalam keheningan. Anda tetap tenang, menyadari kehadiran Tuhan, berdoa di dalam hati. Nah, Paus Fransiskus berpesan di dalam pertemuan umat kaum muda dunia World Youth Day tahun 2013. Anda bisa membuka, mencari di internet, pesannya sangat menarik, berteguh di dalam iman. Paus Fransiskus untuk kaum muda supaya berteguh di dalam iman di tengah dunia itu bagaimana? Coba kalian baca, kalian cari, karena kalau saya tampilkan saat ini itu terlalu panjang. Itu doa pribadi. Nah, lalu ada doa bersama. Doa bersama itu doa yang dilakukan bersama dengan umat yang lain. Berapa kira-kira? 2, 3, 10. Yesus mengatakan, 2 atau orang lebih berkumpul atas namaku, aku hadir di situ. Jadi yang jelas bukan hanya sendiri. Berdua itu sudah menjadi doa bersama. Suami istri, kakak adik di rumah berdua, doa bersama. Ini akan saya contohkan adalah doa lingkungan. Paus mengatakan demikian. Saya menyemangati kalian untuk membuat doa dan sakramen-sakramen sebagai pondasi kalian. Jadi doa dan sakramen itu sebagai pondasi, sebagai dasar. Evangelisasi yang asli lahir dari doa akan dilanjutkan dengan doa. Evangelisasi itu pewartaannya. Pewartaan yang diawali dengan doa itu akan dilanjutkan juga dengan doa. Kita pertama-tama harus bercakap-cakap dengan Tuhan agar mampu bercakap-cakap tentang Tuhan. Maksudnya bercakap-cakap dengan Tuhan itu berarti berdoa. Setelah itu kita bercakap-cakap tentang Tuhan berarti mewartakan itu. Jadi sebelum kita mewartakan kita harus berdoa dulu. Nah, doa sebagai sarana pengudusan ada doa dan ibadat.
ada doa dan ibadat. Ini merupakan salah satu tugas gereja untuk menguduskan umatnya dan umat manusia. Ibadat-ibadat yang dilakukan dibuat oleh gereja itu adalah sebagai sarana pengudusan. Maka kalau ada ibadat tobat misalkan, datanglah. Ada ibadat rosario, datanglah. Nah, tugas ini disebut tugas imamiyah gereja. Jadi yang dimaksud tugas imamiyah gereja itu adalah tugas menguduskan melalui doa dan ibadat. Gereja memiliki imamat umum dan memiliki imamat jabatan. Dengan cara khasnya masing-masing mengambil bagian di dalam satu imamat Kristus. Mari kita lihat apa itu imamat umum, apa itu imamat jabatan. Imamat umum melaksanakan tugas pengudusan antara lain dengan berdoa, menyambut sakramen-sakramen, memberi kesaksian hidup. Itu misalkan kalian di kelas, di sekolah, teman-teman ada yang nyontek saat ulangan, kalian nggak nyontek, itu adalah kesaksian hidup. Pengingkaran diri, misalkan kalian puasa atau kalian tidak makan daging atau kalau di sekolah namanya vegetarian ya, itu adalah bentuk pengingkaran diri, melaksanakan cinta kasih secara aktif dan kreatif. Ada orang yang kesedihan, kamu hibur, ada orang yang kesusahan, kamu datang, ada orang yang kekurangan, kamu beri. Itu adalah tugas imamat umum, semua melekat dalam diri orang yang sudah dibaptis. Jadi kita mempunyai imamat umum karena baptisan. Imamat jabatan itu membentuk dan memimpin umat serta memberikan pelayanan sakramen. Itu ada pada diri para pastor, uskup, dan seterusnya. Nah, semua umat itu mengambil bagian di dalam imamat Kristus untuk melakukan satu ibadat rohani demi kemuliaan Allah dan keselamatan manusia. Jadi anak-anak kita semua itu mengambil bagian di dalam imamatnya Kristus. Kalau yang karena pembaptisan namanya imamat umum, karena tabisan itu imamat jabatan. Semua itu untuk melakukan satu ibadat rohani dan itu demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Jadi seluruh hidup orang Kristiani dapat dijadikan satu ibadat rohani. Seluruh hidup kita ini kita bisa jadikan sebagai satu ibadat rohani. Persembahkan tubuhmu sebagai kurban yang hidup, yang suci dan berkenan kepada Allah, dan itulah ibadat rohani sejati. Roma 12 ayat 1. Dalam arti ini, Konstitusi Lumen Gentium ini adalah dokumen Konsili Vatikan kedua, menandaskan semua kegiatan mereka, baik itu doa dan usaha kerasulan hidup suami istri dan keluarga, kegiatan sehari-hari, misalkan mencuci piring, mengepel, rekreasi jiwa raga, misalkan ziarah, jika dilakukan di dalam roh, bahkan kesulitan hidup yang kalian hadapi, penderitaan hidup yang kalian hadapi, itu dihadapi dengan sabar, diterima dengan ikhlas, itu menjadi kurban rohani yang dapat diterima Allah dengan pengantaraan Yesus Kristus sebagai pengudusan. Wow, banget ya anak-anak ya. Arti doa apa? Doa berarti kita berbicara dengan Tuhan secara pribadi, bercakap-cakap dengan Tuhan. Doa juga merupakan ungkapan iman ya. Selain bercakap-cakap dengan Tuhan, itu juga ungkapan iman. Maka kalau ada orang yang rajin berdoa, lalu orang mengatakan, wah, dia imannya kuat, dia beriman. Secara pribadi maupun bersama-sama ya. Kalau doa pribadi ya ungkapan iman pribadi, kalau doa bersama ungkapan iman bersama-sama. Oleh sebab itu, doa-doa Kristiani biasanya berakar dari kehidupan nyata. Maka kalau kita berdoa, berdoalah yang isinya sesuai dengan kehidupan nyata kita. Nyata kalian. Kalau kalian dalam kondisi senang, ungkapkan kesukacitaan itu, terima kasih kepada Tuhan. Kalau kalian mengalami sebuah penderitaan, ungkapkan dan mohon kekuatan agar dengan penderitaan itu kamu tetap setia dan bisa disucikan karena penderitaan itu. Nah, doa itu selalu juga merupakan dialog yang bersifat pribadi antara manusia dengan Tuhan di dalam hidup yang nyata. Dan dalam dialog tersebut, kita dituntut untuk lebih mendengarkan daripada kita banyak berbicara. Dan sebab firman Tuhan yang akan selalu menjadi pedoman yang menyelamatkan. Karena itu saya selalu mengatakan, meyakini kalau kita membaca kitab suci, kita membaca kitab suci seperti ini, anak-anak. Ini kitab suci ya, saya tunjukkan kitab suci.
Ini kita berdoa, kita mendengarkan Allah bercakap-cakap kepada kita. Maka ketika kalian mengalami kesulitan untuk membuat rumusan doa, bukalah kitab suci, bacalah kitab suci. Lalu apa fungsi doa? Fungsi doa, peranan dan fungsi doa bagi orang Kristiani antara lain mengkomunikasikan diri kita kepada Allah, mempersatukan diri kita dengan Tuhan, mengungkapkan cinta kita, kepercayaan dan harapan kita kepada Tuhan, membuat diri kita menjadi melihat sebuah dimensi baru di dalam hidup dan karya kita, sehingga sehingga bisa menyebabkan kita melihat hidup perjuangan karya kita dengan kacamata iman. Itulah fungsi doa. Fungsi doa itu akan membuat kita mampu melihat sisi positif dari setiap hal peristiwa yang negatif. Doa itu mempunyai fungsi mengkomunikasikan, menyampaikan ini Tuhan diriku. Doa itu mengungkapkan betapa cinta kita kepada Tuhan. Semakin sering kita berdoa, semakin kita sering mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan. Dan anak-anak mesti tahu, mesti meyakini, fungsi doa itu juga mengangkat setiap tindakan kita, karya kita, mungkin pelajaran yang kita lakukan, itu sebagai sesuatu yang bersifat kerasulan, mempunyai sebuah pewartaan itu. Dengan doa, maka perbuatan pengajaran kita, kalau kita guru, kalau murid itu belajar kita, itu menjadi dimensi apostolik atau merasul. Nah, syarat dan cara doa yang baik. Bagaimana sih doa yang baik dan syaratnya apa? Didoakan dengan hati tentu. Itu syaratnya. Berakar dan bertolak dari pengalaman hidup, diucapkan dengan rendah hati. Pengalaman hidup nyata, bukan pengalaman hidup orang. Diungkapkan dengan rendah hati, didoakan dengan apa? Dengan hati, ketulusan. Cara doa yang baik, berdoalah secara batiniah. Dikatakan demikian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar. Lihat dalam Matius 6 ayat 5-6. Berdoalah dengan cara yang sederhana, jujur. Enggak usah bertele-tele. Lagi pula dalam doamu janganlah bertele-tele. Jujur apa yang kamu alami. Nah, di sini saya akan menampilkan ada doa resmi gereja. Orang boleh saja berdoa secara pribadi atas nama pribadi, dan berdoa bersama dalam satu kelompok atas nama kelompok, misalkan doa lingkungan. Doa-doa itu tidak mewakili seluruh gereja. Tetapi doa di mana suatu kelompok berdoa atas nama dan mewakili gereja secara resmi, doa kelompok yang resmi itu disebut ibadat atau liturgi. Jadi yang dimaksud doa resmi gereja itu adalah doa yang mengatasnamakan dan mewakili gereja secara resmi, yaitu ibadat atau liturgi, itu resmi. Karena itu maka doa pribadi saja tidak cukup. Kita harus juga mendoakan doa resmi gereja, artinya ikut terlibat di dalam ibadat dan liturgi. Apa itu liturgi? Liturgi adalah karya Kristus, Imam Agung, serta tubuhnya, yaitu gereja. Itu liturgi adalah karya Kristus, Sang Imam Agung, serta tubuhnya. Oleh karena itu, liturgi tidak hanya merupakan kegiatan suci yang sangat istimewa, tetapi juga sebagai wahana utama untuk mengantar umat Kristiani, mengantar kita ke dalam persatuan pribadi dengan Kristus. Itu, jadi liturgi itu bukan hanya sebuah kegiatan yang sangat istimewa, tetapi mampu bisa mengantar kita lebih bersatu utuh dengan Kristus. Itu anak-anak para pembelajar yang terkasih terkait dengan tugas gereja menguduskan atau liturgi sangat mendalam. Silahkan Anda pelajari lagi, Anda buka lagi, dan Anda lakukan. Nah, masih ada lanjutan terkait dengan tugas pengudusan gereja, yaitu menggali makna sakramen sebagai sarana pengudusan dalam gereja. Dan ini akan saya buat dalam satu video yang berbeda, karena terlalu panjang jika saya satukan dengan materi yang ini. Karena itu, ikuti materi berikutnya, menggali makna sakramen sebagai sarana pengudusan dalam gereja. Karena materi ini sangat amat penting. Itu saja, mari kita tutup pertemuan yang ini dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati, tetap menjaga protokol kesehatan.